kita lanjutkan kepada fungsi jantung yang lainnya. Ya, fungsi jantung yang berikutnya yaitu jantung dia mengendalikan keringat. Nah, jantung mengendalikan keringat. Jantung punya fungsi untuk mengendalikan keringat. Jadi darah dan zalir itu kan dia punya sumbernya kan sama ya. Sumbernya kan sama-sama dari saripati makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, kemudian kalau zalir, cairan tubuh itu kan dia ada di ruang ya antara kulit dengan otot. Dia di situ. Zalir itu mengalirnya di antara kulit dan otot. Di situ ada suatu ruang ya, ada suatu ruang, dia tempatnya di situ. Mengalirnya itu di situ. Nah, kalau darah kan jelas ya, dia di pembuluh darah. Dia di pembuluh darah. Nah, kemudian darah dan zalir kita pernah pelajari, mereka kan saling mengubah juga dan saling berhubungan. Nah, zalir ini kan dia juga mencampur ke darah supaya darah kan tidak terlalu kental ya, biar lebih encer, mengalirnya lancar. Itu kan di situ ada cairan ya, supaya tidak tersumbat, karena kalau terlalu kental bisa darah ini jadi tersumbat. Kemudian juga karena hubungan mereka ini kan saling mengubah, nanti seseorang ya, ini perlu diingat, seseorang yang sedang mengalami pendarahan atau perdarahan, sedang perdarahan, maka dia tidak akan berkeringat. Nah, seperti itu. Orang yang mengalami perdarahan tidak akan berkeringat karena cairan tubuhnya tidak dikeluarkan lewat keringat tapi lewat darah ya. Nah, kemudian orang yang sedang berkeringat ya, orang yang sedang berkeringat itu tidak boleh, diingat, tidak boleh mengkonsumsi herbal atau menggunakan titik akupuntur yang fungsinya adalah mengeringkan. Fungsinya adalah mengeringkan, itu tidak boleh. Karena ada titik-titik tertentu ya, akupuntur maupun herbal, ramuan tertentu yang untuk mengeringkan atau untuk menyebabkan keluarnya keringat. Seperti itu. Kemudian juga tidak boleh mengeluarkan darah. Tidak boleh mengeluarkan darah. Terapi yang mengeluarkan darah tidak boleh. Ketika orang berkeringat banyak, misal habis bekerja atau olahraga yang mengeluarkan keringat yang banyak, kemudian dibekam atau difasdu, itu tidak boleh. Karena dia akan lemah. Karena zalir tubuh, cairan tubuhnya sudah keluar lewat keringat. Kalau diambil darah, nanti cairan juga akan keluar lewat darah, sehingga akan lemah, lemas, bahkan bisa pingsan. Nah, seperti itu. Ini adalah alasan di dalam TCM kenapa kalau orang habis olahraga berat, aktivitas berat, banyak berkeringat, tidak boleh dibekam, difasdu atau akupuntur yang mengeluarkan darah, bleeding, ya, pengeluaran darah. Seperti itu. Nah, karena jantung juga terkait dengan keringat, ketika jantung ini lemah, jantung lemah, jantung dia lemah, maka akan keluar yang namanya keringat spontan. Keringat yang tidak beraktivitas berat, keluar keringat, mudah berkeringat ya, keringat spontan. Ketika jantungnya lemah, bisa keringat spontan. Selain juga paru-paru, karena paru-paru juga berpengaruh dengan keringat. Maka kalau ada orang yang keringat spontan ya, banyak berkeringat, mudah berkeringat, terutama di tangan dan kaki, itu harus diingat apakah ada masalah di dalam jantung atau di dalam organ paru-paru. Seperti itu.
Nanti kalau yang kekurangan itu, ini kan Qi ya, kalau kekurangannya itu adalah kekurangan Yin dari jantung, maka akan berkeringat malam hari. Malam hari ketika tidur itu akan berkeringat. Itu ketika kekurangan Yin jantung, esensi dan juga darah jantung. Seperti itu. Nah, kemudian ini catatan juga ketika ada klien atau pasien yang berkeringat, ya misal dia sakit ya, kemudian banyak mengeluarkan keringat seperti demam, kemudian seperti pada orang yang mudah berkeringat itu pada orang yang diabetes, itu juga harus selalu segera untuk ditangani, karena pengeluaran keringat itu juga bisa mengurangi simpanan darah di dalam tubuh kita ya, maka harus segera ditangani seperti itu untuk menghentikan keringat yang berlebihan agar tidak menguras darah, jadi kekurangan darah seperti itu. Oke, inilah terkait dengan jantung mengendalikan keringat. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.